Halo guys, gimana nih kabar kalian? Baik, Baik, baik. Jeng. Oh iya, kita kan belum terlalu kenal. Jadi gimana kalau kita kenalan dulu? Dimulai dari aku aja kali ya. Jadi namaku Ajeng. Di sini aku temannya Sabil. Sekarang ini aku seorang wirausahawan yang mempunyai bisnis. Kalau aku sendiri Sabil, jadi aku ini temannya Ajeng dan juga temannya Tisa. Halo semuanya, kenalin aku Tia. Jadi aku salah satu temannya Ajeng dan saat ini aku kesibukannya kuliah aja sih dan bantu bisnis orang tua yaitu jasa pengiriman Karisma Express. Halo guys, kalau aku Tisa, aku teman kuliahnya Sabil dan saat ini kesibukannya kuliah aja sih. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya aku ngajak kalian Zoom ini karena aku dan Sabil ini kayak mau buat bisnis bareng gitu. Jadi sebenarnya aku tuh kayak udah punya bisnis gitu, bisnis kue. Tapi penjualan aku tuh masih stuck gitu, masih terbatas, masih dari teman ke teman gitu. Jadi aku pengen ngembangin bisnis aku sendiri gitu. Nah, Sabil ini ngajakin aku kerjasama. Sabil udah tahu loh, kue aku tuh rasanya enak, iya kan Bil? Bener banget guys, selain enak juga banyak banget loh variannya. Boleh dikasih tahu nggak Jeng apa aja variannya? Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu jenis kue nastar. Banyak juga loh kue lainnya, ada kue putih salju, kastengel. Nah, ini kue-kue yang aku jual. Jadi di sini tuh aku sama Sabil itu mau kerjasama gitu karena aku udah punya bisnis kue. Nah, Sabil punya ide-ide kreatif. Jadi Sabil itu aku kerjasama. Gimana tuh Bil? Idenya boleh dijelasin ke teman-teman lain? Oke teman-teman, jadi aku tuh punya ide buat ngembangin bisnisnya Ajeng. Sebenarnya aku ini bisa ngeliat peluang bisnis dari bisnisnya Ajeng karena kue-kuenya Ajeng ini udah enak-enak banget. Cuman dia itu pengemasannya masih kurang menarik, jadi nggak bisa menarik lebih banyak pembeli. Nah untuk itu aku nyaranin ke Ajeng buat kue lebarannya itu dibentuk dalam bentuk hampers atau enggak parcel. Karena aku ngeliat Idul Fitri kemarin banyak banget peminat hampers atau parcel ini. Kalau untuk harga dan pemesanannya sendiri tuh gimana ya, Jeng? Nah, gini ya, kalau harga kue dari aku sendiri per toplesnya ini 40.000. Nah, kalau harga hampersnya ini sendiri, gimana tuh, Bill? Aku tuh udah ngelakuin sedikit penelitian pasar. Jadi kalau misalnya harga pasaran hampers atau parcel itu sekitar 100 sampai 300 ribu. Jadi rencananya aku sama Ajeng tuh mau buat parcelnya dalam dua bentuk, yaitu bentuk yang kecil dan juga bentuk yang besar. Kalau bentuk yang kecil sendiri, isinya itu 3 toples kue yang harganya 150 ribu. Dan kalau misalnya kalau parcel yang besar, itu tuh harganya 250 ribu dengan isi 5 toples kue. Oke deh, kalau gitu udah pada ngerti kan soal uh, bisnis yang mau kita jalanin. Jadi aku langsung bahas soal pengiriman. Ya, gimana nih Tia untuk jasa pengiriman di sekitar daerah Bandar Lampung? Kalau untuk daerah Bandar Lampung sendiri ya, Jeng, itu rate harganya 10.000 sampai 30.000 nih untuk ongkos kirimnya. Oh, jadi gitu ya ya. Nah, gini nih ya, sebenarnya aku tuh tinggal di sekitar Unila. Nah, aku gini, jadi mau kasih diskon buat sekitaran Unila. Jadi gimana nih menurut kamu? Oh, kalau problemnya kayak gitu, sebenarnya bisa kok, Jong. Kalau untuk daerah sekitar Unila nih, dari jasa pengiriman aku tuh bisa kasih harga 10.000 sampai 20.000 aja. Tapi dengan syarat kamu harus pakai jasa aku selama sebulan penuh dulu. Oh, gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana itu, Bill? Masih punya pertanyaan nih. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan jasa pengiriman Netia, selama 1 bulan pertama itu kita masih menggunakan tarif normal ya? Iya, bener, Sabil. Terus kalau dalam 1 bulannya itu sendiri, ada nggak sih minimal pengirimannya? Ada nih, jadi minimal pengiriman itu 4 kali gitu. Baru nanti bisa dapat diskon itu. Dan kalau misalnya dalam sebulan itu nggak 4 kali, maka akan dihitung ke bulan berikutnya gitu. Oh oke, kalau gitu aku setuju deh kita bakal pakai jasa pengiriman Netia buat ngirimin produk hampers kita. Nah selanjutnya aku bakal tanya ke Tisa nih. Tis, kamu kan udah jadi selebgram yang banyak followersnya.
gimana nih kalau misalnya aku mau jadiin kamu sebagai promotor dari produk hampers kita, kira-kira tarifnya berapa ya? Biasanya sih ya, kalau misalnya aku promosiin barang gitu, misalnya di IG story aku, dalam 1 minggu itu aku ngepostnya misalnya 3 kali di IG story. Nah, itu tuh harganya 15.000. Nah, kalau untuk dalam 1 bulan di post selama 12 kali, itu tarifnya 50.000. Nah, ada juga dia yang khusus untuk post di feed IG. Nah, kalau untuk di post di feed IG, misalnya di keep selama 1 minggu, itu tarifnya 30.000. Kalau misalnya mau di keep selama 1 bulan, itu harganya 100.000. Nah, kalau ada juga dia yang paket IG story plus IG feed. Nah, kalau IG story plus IG feed itu seminggunya 40.000, sebulannya 125.000. Oh, aku tertarik nih sama paket Instagram Story plus feed itu. Tapi Tis, aku sama Ajeng ini kan bentuknya masih bisnis kecil nih. Nah, ada nggak sih jaminan kalau misalnya kita promosi pakai jasa kamu, itu produk kita bakal lakunya seberapa besar ya kira-kira? Kalau mau mastiin seberapa banyak, aku belum bisa sih ya. Tapi dari pengalaman aku, selama ini aku ngepromosin produk-produk itu, seenggaknya selama sebulan itu mungkin bakal ada 5 orang atau lebih yang beli produk kalian. Tapi itu juga menurut aku tergantung produk dari yang kalian jual. Kalau misalnya memang hampers kue kalian ini enak dan juga menarik, mungkin yang beli akan lebih banyak. Lumayan juga ya. Gimana nih Jeng menurut kamu? Ini Bill, aku juga sebenarnya tertarik sih sama yang paket IG Story plus IG Post itu. Tapi gini, Tis, bisa nggak sih selama sebulan ke depan kamu tuh cuma post produk-produk kita? Jadi kamu tuh nggak terima endorsement dari pihak lain gitu. Bisa nggak, Tis? Mungkin bisa ya, tapi selama ini aku belum pernah sih ada yang kayak gitu. Maksud aku kalau misalnya mereka mau endorse, mereka gak pernah ngelarang aku gitu untuk nge-endorse produk lain. Mungkin bisa, tapi ya itu aku belum pernah. Oh, gimana kalau misalnya kamu gabung aja ke bisnis kita? Jadi kamu bukan jadi selebgram atau pihak buat kerjasama sementara aja, tapi beneran gabung permanen ke bisnis kita. Soalnya aku tuh yakin banget loh kalau misalnya bisnis kue hampers Ajeng sama aku ini bakal laku keras. Soalnya kue Ajeng tuh enak-enak banget. Ya nggak sih? Iya, bener banget. Karena aku sendiri udah pernah nih nyoba kue-kuenya Ajeng. Makanya aku tertarik juga bergabung kerjasama sama Ajeng. Iya, Sabil juga tuh orangnya kreatif loh. Dia pinter soal pengemasan gitu, jadi bisa dukung bisnis kita nih. Untuk masalah modal dan keuntungan itu gimana? Nah, jadi gini Tis, untuk masalah keuntungan atau masalah pembayaran, kita ngelihat progres ke depannya. Jika hampers kita melebihi target atau banyak kejual, pembayaran kamu bisa ditambah nih. Tapi kalau misal produk kamu masih belum terjual banyak, kamu tetap dibayar. Dan nanti sisa keuntungan dari penjualan kue ini kita bagi rata. Jadi bakal rugi sih Tis kalau kamu join di bisnis ini. Iya, Tis. Jadi kamu nggak perlu jawab sekarang soal kerja sama kita yang sekarang permanen ini di bisnis hampers ini. Tapi aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Kalau misalnya nanti kita udah kasih produk kita ke kamu, dan kamu review ke followers media sosial kamu, dan ternyata dapat respon positif, aku mau kalau misalnya kamu tuh bisa ngepromosiin produk kita secara gratis. Nah, tapi kalau misalnya ternyata responnya kurang bagus, kita bakal bayar sesuai tarif kamu selama sebulan itu. Oh, bisa sih. Kalau gitu kalian kirim dulu aja ya produknya. Oke. Oke deh kalau gitu guys, diskusi kita sampai sini dulu ya. Rapat selanjutnya nanti kita jadwalin lagi. Terima kasih guys, see you. Oke, thank you semuanya. Dadah.